Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi program resiran kita pada pagi hari ini ambil dari kitab Habakuk pasalnya yang ketiga ayat 17 sampai 18. Kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kulungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah cerita tentang seorang penafsir Alkitab kenamaan di mana suatu saat dia pernah kecurian, dompetnya dirampas oleh perampok. Dalam biografinya ditulis, pertama-tama aku bersyukur kepada Tuhan sebab selama ini aku belum pernah dirampok. Kedua, aku bersyukur kepada Tuhan sebab perampok itu mengambil dompetku, bukan hidupku. Ketiga, aku bersyukur kepada Tuhan sebab sekalipun perampok itu mengambil semuanya, namun tak terlalu banyak isinya. Keempat, aku bersyukur kepada Tuhan sebab aku yang dirampok, bukan aku yang merampok. Pria ini dapat bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan yang tidak baik dan tidak menyenangkan, sebab ia dapat melihat segi lain dari peristiwa dia dirampok itu. Sama halnya dengan Nabi Habakuk yang menaikkan doa ucapan syukurnya sekalipun dalam situasi yang sangat tidak baik, di mana dijelaskan situasinya ketika pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan. Nah, situasi ini menunjukkan bagaimana sebenarnya keadaan Habakuk pada saat itu sedang tidak baik, di mana keadaan yang tidak baik itu tidak menghalangi Habakuk untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan, sebab ada hal yang lebih penting di situasi itu, yaitu di mana Tuhan telah menyelamatkan dia. Sama halnya dengan situasi kita yang saat ini dapat kita lihat. Sekalipun pandemi COVID-19 membuat banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak yang kehilangan di antara kita. Namun jika kita mau melihat sisi positifnya, maka kita dapat bersyukur karena dapat melalui pandemi ini kita dapat lebih mengerti artinya pentingnya kebersihan, pentingnya waktu untuk bersama keluarga, dan pentingnya meluangkan waktu untuk Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kiranya melalui firman ini kita dapat kembali senantiasa bersyukur dalam situasi apapun yang kita hadapi saat ini. Jika kita mau bersyukur, maka situasi tersebut tidak akan membawa kita dalam kesengsaraan, tidak akan membawa kita dalam keputusasaan, namun dapat membawa kita dalam penuh semangat, dalam semangat yang baru di dalam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pada saat pagi hari ini. Tuhan, terima kasih telah mengingatkan kami kembali untuk senantiasa bersyukur dalam segala situasi kami, untuk senantiasa bersyukur dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan, jika saat ini, jika selama ini kami selalu mengeluh, kami tidak dapat bersyukur dalam situasi yang terjadi sekarang ini, biarlah kiranya Tuhan, depannya kami dapat senantiasa bersyukur untuk semua yang terjadi, sebab ada hal-hal yang positif, ada hal-hal yang baik yang sebenarnya bersembunyi di balik semua persoalan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, pertolongan dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.